إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat undangan Allah. Alhamdulillah atas kehendak Allah yang semoga disertai ridhonya kita dipertemukan kembali dengan hari yang mulia di tempat yang mulia bersama-sama orang-orang yang mulia insyaallah. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Izinkan khatib wasiat kepada diri dan segenap jamaah. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yakinilah sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hidup ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada setiap kita ujian. Untuk apa ujian itu Allah berikan? Untuk melihat siapa di antara manusia yang lebih baik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam ujian ini Allah akan menguji manusia dengan bentuk kebaikan dan bisa jadi dengan bentuk keburukan. Allah mempermaklumkan dalam kitabnya yang suci Al-Anbiya ayat ke-35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal bir wal khair. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa akan mengalami kematian dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan wal khair, dengan keburukan wal khair, dengan kebaikan, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepadaku engkau akan kembali. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan
terkadang manusia mengalami sesuatu yang dianggap buruk, yang biasa kita sebut dengan musibah, didera duka nestapa, sehingga membuatnya menjadi sedih, khawatir, was-was, galau, dan sebangsanya, sehingga mereka merasa terpuruk dalam duka lara itu yang bisa jadi berkepanjangan. Kesedihan, kekhawatiran, kepedihan ini bisa disebabkan oleh hal-hal yang telah lewat atau berkenaan dengan hal yang dikhawatirkan akan terjadi, maupun sesuatu yang tengah dialami. Para ulama menyatakan bahwa rasa kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan di hati jika berkaitan dengan masa lalu disebut dengan al-huzn atau kesedihan. Sedangkan jika berkaitan dengan hal yang akan terjadi di masa yang akan datang dinamakan alham atau kekhawatiran. Adapun jika berkaitan dengan masa sekarang dinamakan al-gham atau kegundahan. Ketiga hal tersebut adalah gejolak hati, yang jika hati telah ditimpanya maka akan membuatnya bisa jadi susah tidur, pikiran tak tenang, sikap dan perilakunya pun menjadi tidak stabil. Bahkan ini bisa terlihat dari raut wajahnya. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bermacam ragam upaya untuk menghilangkan kegundahan hati ditempuhnya, mulai dari cara yang gratisan sampai yang berbayar, baik yang berbiaya murah ataupun yang berbiaya mahal. Bahkan super mahal pun mereka lakukan demi bisa menghilangkan kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan yang dialaminya. Namun seringkali gagal, dan kalaupun berhasil hanya sesaat dan tidak lama kemudian akan kambuh dan terjadi kembali. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Perasaan ini ada di dalam hati, dan kita sebagai orang yang beriman harus meminta perlindungan kepada pembolak-balik hati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga cara yang harus ditempuh untuk bisa menghilangkan suasana hati seperti tadi adalah kembali kepada Sang Pencipta dan yang membolak-balikan hati kita. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan sebuah resep untuk bisa mengatasi hal tersebut, yaitu dengan zikir, kesejukan jiwa dan penghilang kesedihan. Itulah makna atau manfaat dari zikir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Faedah dari ayat tadi menunjukkan secara jelas bahwa zikir, mengingat Allah, mengagungkan Allah adalah obat yang bisa menjadi penawar penyakit hati yang dialami oleh manusia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Nabi SAW telah mengajarkan
zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca dan ditekuni oleh siapa saja yang sedang ditimpa kesusahan, kesedihan, kekhawatiran, kegundahan, kegalauan, agar semua rasa itu hilang dari jiwanya. Zikir-zikir tersebut termaktub dalam kitab-kitab hadis para ulama dan beberapa di antaranya. Yang pertama, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala meriwayatkan hadis dari Abu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala ditimpa kesusahan, beliau Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan zikir la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah yang maha agung lagi maha penyantun. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah pemilik dan penguasa arsy yang agung. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah pemilik dan penguasa langit, bumi dan arsy yang mulia. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6346 dan Muslim nomor 2703. Yang kedua, Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Asma bin Umais bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Maukah aku ajarkan kepadamu doa yang hendaknya engkau baca di waktu sulit? Engkau ucapkan, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah adalah Rabbku, aku tidak menyekutukannya dengan apapun." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1525 dan Ibnu Majah nomor 3882. Yang ketiga, Imam Abu Dawud juga meriwayatkan hadis dari Abu Bakrah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, doa orang yang ditimpa kesusahan sebagai berikut: Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, semata-mata hanya rahmat-Mu yang aku harapkan, maka jangan Kau biarkan aku mengurus diriku sendiri walau sekejap mata sekalipun, dan perbaikilah segala urusanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 5090. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kemudian disampaikan dan diajarkan oleh baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya doa Nabi Yunus ketika ia berada di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Engkau. Sungguh aku adalah hamba yang zalim. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim membacanya untuk suatu keperluan, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3505. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, keempat hadis yang agung dan sahih di atas itu merupakan pelajaran yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berikan kepada para sahabat, yang tentu juga termasuk kita sebagai umatnya, atas zikir dan doa yang bisa digunakan sebagai penawar kegundahan hati setiap umatnya, penghilang kesedihan, penghilang kesusahan, dan penghilang kekhawatiran. Sungguh demi Zat yang tidak ada yang berhak disembah selain Dia,
jika seorang hamba membaca doa-doa tersebut dengan penuh penghayatan, niscaya tak akan tersisa sedikit pun kegundahan di hatinya. Karena doa tersebut adalah penawar hati yang manjur, yang langsung diajarkan oleh baginda yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Namun sekali lagi, pada saat membacanya harus dibarengi dengan penghayatan makna yang terkandung di dalamnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, semoga atas apa yang saya sampaikan tentang tawaran resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang sedang mengalami kekhawatiran, kegalauan, ini bisa diamalkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar terbaik bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Kemudian ada resep yang ditawarkan oleh para psikolog tentang penawar hati dari timbulnya kecemasan, kekhawatiran, dan kegalauan, yang ini disebut sebagai perilaku terapi atau terapi perilaku kognitif, yang pada intinya bertujuan untuk dapat membangun kepercayaan diri dalam mengelola situasi, yang pada dasarnya ini sudah termaktub dan ada di dalam ajaran agama kita. Yang pertama, berpikir positif. Hadirin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Sebagai seorang mukmin, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa beliau merasa takjub dengan urusan orang-orang mukmin. Ajaba li amril mukmin. Aku takjub dengan urusan orang-orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Karena setiap urusannya itu baik. Apabila dia memperoleh dan itu hanya dapat diperoleh oleh orang-orang yang mukmin. Apabila menemui kesenangan, maka dia bersyukur, itu baik baginya. Dan apabila dia menemukan kesusahan, maka dia sabar, dan itu baik baginya. Dan ini merupakan respon positif seseorang atas apa yang terjadi pada dirinya. Respon positif ketika mendapat kesenangan, dia berpikir baik dan dia merasa bersyukur. Dan bagaimana merespon ketika ada kesusahan, kekhawatiran, kegundahan, maka dia akan meresponnya dengan kesabaran, karena semuanya itu atas takdir Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah berpikir positif yang menimbulkan rasa syukur, sabar,
dan selalu berprasangka baik kepada orang lain, termasuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita merasa sesuatu yang dikhawatirkan itu buruk bagi kita, tapi kita tidak tahu Allah memiliki rencana yang lebih baik buat kita. Karena itu berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpikir positiflah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan berprasangka buruk kepada sesama. Yang kedua, zikir. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, zikir-zikir yang tadi sudah disampaikan itu memandu kita untuk mengingat Allah, memandu kita untuk mengagungkan Allah, dan memandu kita untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan keluar dari setiap kesulitan. Dan dengan berdoa dan berzikir itu hati akan tenang, karena kita berprasangka baik dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mencari tempat yang sunyi atau waktu yang sunyi. Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi Rasul seringkali ujlah ke Gua Hiro untuk menyendiri, untuk tafakur akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengevaluasi, bermuhasabah atas apa yang telah dilakukannya, dan berujlah atau mencari tempat yang sunyi itu akan bisa menjadikan kita untuk berpikir lebih positif dan bisa menenangkan jiwa. Dan seperti yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, ada waktu sunyi yang apabila kita memasuki di dalamnya, maka Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa dan mengabulkan orang yang meminta, dan akan memenuhi apa yang menjadi hajatnya. Dan waktu itu adalah waktu sepertiga malam terakhir. Dalam sebuah hadis yang mafhumnya, Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap malam, yaitu ketika sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku penuhi. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni. Itulah kesempatan waktu yang sunyi untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa terlepas dari segala bentuk keburukan. Yang terakhir, yang keempat, meluapkan unek-unek atau mencurahkan hati. Tentu tidak sembarang kita bisa meluapkan apa yang ada di dalam isi hati kita. Karena itu pilihlah pihak-pihak yang bisa memberikan solusi atas itu semua. Dan yang pasti yang akan bisa memberikan solusi dan jalan keluar adalah Sang Pencipta yang sangat tahu tentang bagaimana jiwa kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah mudahkan urusan kita, memberikan jalan keluar terbaik, dan pemimpin yang akan memimpin kita itu juga diberikan hidayah, inayah, taufik dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bersifat halim, bersifat penyantun. Dia sangat mengerti dan sangat mengerti, memahami akan kondisi stafnya, kondisi rakyatnya, sehingga bisa menjadikan kebaikan untuk semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله